Lia Inailuch. Selamat siang menjelang sore, Lia. Oke, shalom Bang. Sebelumnya saya Oke, nyalakan kamera dulu, Bang. Lia Inailuch. Ya, silakan Abang nyalakan kamera, kemudian Abang berbicara. Silakan, Bang. Oke. Sebentar, Bang. Oke, salam damai dan sejahtera. Bang, tenang dulu, Bang. Tenang dulu. Oke. Abang ini saya lihat namanya Lia, profil perempuan. Tapi laki-laki ini gimana ceritanya nih, Bang? Coba. Ini akun istri saya, Bang. Oh, akun istri. Anda ini Islam atau Kristen? Saya lagi mencari kebenaran dan saya sekarang kayak agnostik gitu. Bukan, di KTP Anda ini apa? Bang, jangan bernapas, Bang. Gini, mikrofon coba agak jauhkan, Bang. Karena kami dengarnya itu begini, Bang. Nah, coba pakai jarak. Nah, oke. Coba, Bang, saya mau tanya dulu. Di KTP Anda, ini tertulis agama apa, Bang? Oke, di KTP saya beragama Islam, Bang. Di KTP tertulis Islam. Oke, Bang. Di sini itu gini, Bang. Di sini itu kami itu sudah pengalaman, Bang. Jadi banyak orang modus. Ya, dia Islam, tapi nggak pernah belajar agama Islam, tidak tahu apa-apa tentang Islam, terus ngaku-ngaku pura-pura masuk Kristen biar dapat gift. Banyak yang kayak begitu, Bang. Banyak. Nah, makanya kami mau benar-benar yang jelas-jelas nih. Saya mau tanya dulu Anda ini. Anda ini di KTP tertulis Islam. Anda sholat ngaji nggak? Enggak. Tidak sholat, tidak ngaji? Enggak. Berarti Anda tidak bisa baca Al-Quran, tidak pernah sholat seumur hidup? Kalau misalkannya sholat sih, coba agak dekat, Bang. Bang, maksudnya kalau bicara itu tadi kedekatan, sekarang kejauhan. Kalau misalkannya sholat itu ya pasti pernah, cuman kebanyakan. Suara Bang jadi pelan sekali nih, Bang. Kalau sholat sebenarnya pernah, cuman ya gitulah, jarang. Coba Bang, jangan separuh-separuh Bang, muka Bang. Coba. Nah, gitu loh Bang. Iya, biar aduh gimana saya ngatur. Jangan begini Bang. Kalau bicara kayak begini kan susah kita Bang kalau begini kan. Nah, maksudnya gini gitu loh. Ya, oke. Anda sholat tapi jarang-jarang sholat. Ya, betul. Coba, gimana niat sholat coba? Soli fardu maghribi salah sarokaatin ada alillahi ta'ala. Oke, bacaan ayat Qur'annya coba. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ini serius sampai habis? Iya, baca aja sebagian. Biar orang-orang tahu apakah Anda ini muslim-musliman atau mau apa gitu coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, ini sah nih, muslim. Di KTP muslim ya. Oke. Apa yang mau Anda utarakan, Bang? Silakan, Bang. Ya. Sebenarnya Bang, saya ini ragu dalam Islam. Bukan berarti yang saya katakan tadi, saya sekarang dari 2019 saya itu agnostik. Berarti saya tidak mempercayai agama gitu. Oke, Anda secara administratif Islam, tetapi Anda sekarang ini sudah tidak percaya lagi dengan Islam. Ya. Apa yang membuat Anda tidak percaya dengan Islam, Bang? Bukan tidak percaya, ragu gitu. Oke, apa yang membuat Anda ragu-ragu terhadap agama Islam itu apa? Yang pertama tentang Al-Quran. Terus mau diucapin semua atau satu persatu nih? Iya, nggak apa-apa Bang, silakan. Apa yang membuat Anda ragu-ragu? Yang kedua tentang surga versi Islam sama versi Kristen. Terus yang ketiga satu-satu dulu. Nabi diracun. Sebentar, satu-satu dulu. Surga versi Islam. Yang membuat Anda akhirnya tidak ragu-ragu dengan Islam, memang kenapa dengan surga dalam Islam, Bang? Dalam surga dalam Islam itu tentang gini ya Bang, surga versi Islam itu menurut saya itu Bang, coba ini saya minta Bang ya. Maksudnya kalau Abang bicara, mic itu jangan terlalu dekat dan juga jangan terlalu jauh. Gini. Agak dekat lagi dikit. Bang. Nah, segitu coba, yuk. Oke. Jadi gambaran Islam itu yang saya ketahui tentang 72 bidadari gitu kan. Dalam hati saya, masa iya di surga nanti bakal ada seperti itu gitu.
Beda dengan versi Kristen. Kalau versi Kristen kan hidup kekal dan abadi bersama Bapa di surga. Gitu. Itu contoh pertama. Oke, itu yang kedua, sedikit itu membuat Anda ingin meninggalkan surga yang di versi Islam dan lebih memilih surga yang versi Kristen begitu ya? Ya, oke, kalau misalkan itu oke lah, menang lah. Terus yang kedua apa lagi, Bang? Yang kedua mungkin tentang meninggalnya Nabi itu diracun, Bang. Meninggalnya Muhammad diracun, betul. Itulah dalam literasi Islam sendiri mengatakan demikian. Terus kalau misalkan ya belah bulan mungkin nggak mungkin lah ya bulan terbelah gitu. Jadi menurut saya itu, Bang, saya kan memang lagi mencari kebenaran nih. Apalagi kan agama Islam ini agama dari leluhur saya gitu kan. Jadi saya benar-benar masih membandingkan ini yang benar sebenarnya yang mana sih gitu. Oke. Tapi ada niatan di hati Anda sudah meragukan Islam dan pengen menjadi seorang Kristen? Kalau menjadi seorang Kristen sih belum. Jadi saya gini, Bang. Pengen, ada keinginan menjadi orang Kristen begitu? Kalau untuk saat ini sih enggak sih, Bang. Untuk saat ini enggak. Terus untuk saat ini bagaimana keadaan Anda ini? Keadaan saya baik, cuman bukan maksudnya yang saya katakan iman Anda gitu loh. Posisi iman Anda ini, apakah Anda akhirnya memilih untuk menjadi seorang ateis ataukah Anda lebih memilih jalan beriman tetapi beda begitu. Tadinya Anda menjadi pengikut Muhammad, lalu Anda ingin menjadi pengikut Yesus begitu. Oke, untuk saat ini mungkin saya percaya adanya Tuhan, cuman untuk agama mungkin belum lah ya gitu. Jadi saya benar-benar lagi mau mencari ini yang benar yang mana gitu. Oke, jadi begini Bang, baik. Jadi begini ya, apa yang Anda alami itu juga saya alami Bang, begitu. Jadi namanya proses berjalannya hidup ini, kita memang memikirkan hal-hal, memikirkan sesuatu sebenarnya makna hidup ini apa, tujuan hidup ini apa, dari mana kita berasal, kemana kita pergi, ya kan? Ya banyak orang yang mungkin tidak pernah memikirkan sejauh itu ya, karena dia kerja, pulang, capek, tidur, ya kan, dan sebagainya. Tetapi orang-orang tertentu, ya seperti Anda dan seperti juga saya, kadang-kadang kita di dalam tidur kita berpikir, hidup ini sebenarnya dari mana asal usulnya? Kehidupan yang ada di dunia ini dari mana? Alam semesta ini datang dari mana? Ya kan? Nah, jadi gini Bang. Jadi memang sejarah umat manusia itu memberitahu kepada kita bahwa manusia ini memang mencari tahu sesuatu. Begitu. Karena permasalahan yang dihadapi oleh umat manusia ini itu sejak dahulu kala sampai sekarang adalah kematian. Abang bisa dengar saya? Halo? Halo? Waduh, nampaknya tidak dengar dia. Oke lah, baiklah. Nanti datang lagi Bang ya. Sinyalnya agak jelek Bang. Nanti repot Bang, kalau sinyalnya agak jelek, saya juga ngomong juga nanti Anda nggak dengar. Halo? Oke, baiklah saya turunkan dulu ya, karena dia tidak dengar. Jadi mungkin dengerin dari bawah ya Bang ya. Oke, Den Atep, selamat siang menjelang sore. Iya Bang Edis, ada suaranya nggak? Suara ada, dengar. Anda bisa mendengar saya? Bisa. Baik, bagus sekali suaranya. Baik. Den Atep, saya mau tanya dulu nih Den Atep. Apakah Anda ini seorang Muslim? Iya, seorang Muslim. Kayaknya saya udah 3 kali naik nih Bang Edis. Sudah 3 kali naik? Iya, saya lupa. Oke, lupa. Kebanyakan pelajarnya. Ya terlalu banyak pasien saya dan sudah banyak yang sudah ya puji Tuhan sudah waras, sudah meninggalkan agama Islam dan sudah menjadi pengikut Tuhan Yesus ya. Mungkin saya mau tahu nih Deng Atep ini apakah termasuk orang-orang yang ingin meninggalkan Islam juga dan ingin menjadi pengikut Tuhan Yesus atau masih ngeyel ngikutin Muhammad yang dikubur? Coba saya tanya lo Deng Atep. Iya. Anda Muslim ya? Ya, Muslim. Oke, silakan. Apa yang mau Anda sampaikan? Mungkin di sini saya cuma mau diskusi aja, Bang Edis ya. Bang Edis kan selalu bilang kalau Nabi Muhammad dulu ya seperti tadi lah yang orang bilang ya. Terus juga yang masalah kencing onta gitu ya. Jadi gini, Bang Edis, saya sih hanya pakai logika ya. Jadi zaman dulu orang berbuat apa itu ya boleh-boleh saja. Kenapa? Karena belum ada undang-undang. Seperti Bang Edis, kalau belum ada undang-undang mungkin tidak merantau ya, tapi begitu ada undang-undang pencemaran agama kan itu berlaku. Mungkin dulu zaman Pak Harto itu nggak ada. Ya.
Sehingga kayak zaman dulu mungkin Nabi Muhammad seperti itu, bahkan banyak istrinya, atau mungkin pergaulan bebas. Ya menurut saya sih karena waktu itu belum ada undang-undang gitu loh. Jadi begitu ada undang-undang seperti saat ini sekarang, banyak larangan-larangan. Begitu Bang Edis kalau menurut saya. Oke. Masalahnya begini Bang, masalahnya Islam itu bukan menurut saya, bukan menurut Bang Atep, bukan menurut. Islam itu adalah apa kata Al-Quran dan apa kata Muhammad, betul? Nah, perlu Anda ketahui nih Bang Atep, bahwa perbuatan Muhammad, apa yang diucapkan Muhammad itu menjadi sumber hukum di dalam agama Islam. Jadi kalau Anda katakan, karena tidak ada hukum, loh, hukum itu ada di tangan Allah dan Muhammad. Bahwa Allah dan Rasulnya itu menetapkan satu ketetapan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Ahzab ayat 36, wahai orang-orang muslim laki-laki dan perempuan, jika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan satu ketetapan, maka tidak ada pilihan bagi kalian tentang urusan kalian. Itu yang ada dalam agama Islam. Jadi kalau Muhammad menikahi anak di bawah umur, pada waktu itu Aisyah, bukan karena tidak ada hukum, justru itulah hukum yang dibuat oleh Muhammad. Bahwa bahkan di dalam Al-Quran dikatakan bahwa sebenarnya begini, di dalam Al-Quran itu tidak ada batasan umur bagi seorang laki-laki ingin menikahi seorang perempuan. Bahkan menurut Al-Quran, yang belum balik itu boleh dinikahi. Misalnya, taruhlah, kalau perempuan belum balik itu umur berapa kita bikin? Kalau perempuan balik umur berapa sih biasanya? Menstruasi umur berapa? 11 tahun. Oke, 11 tahun. Nah, menurut hukum Al-Quran, boleh seorang laki-laki itu menikahi anak umur 6 tahun. Itu hukumnya yang ditetapkan oleh Allah. Makanya saya bilang, mustahil Al-Quran itu sebenarnya relevan bagi umat manusia. Begitu loh. Makanya orang-orang Islam yang modern, orang-orang Islam yang telah berpikiran luas, itu tidak lagi mempercayai Al-Quran. Mereka memang akan mencampakkan Al-Quran. Itu memang fakta. Loh, ada ayatnya di dalam Al-Quran. Begitu loh. Apa itu coba? Oke, saya kasih contoh ya. Di dalam Al-Quran, di dalam surat At-Talaq ya teman-teman ya. Surat apa ya teman-teman ya? Saya nggak lupa nomor ayatnya itu ya. Bentar ya. Ayat yang keempat kalau nggak salah ya. Terjemahan. Nih, saya bacakan ya. Saya balikkan kamera saya dulu sebentar. Sabar ya Bang ya. Surat At-Talaq ayat yang keempat nih. Saya balikkan kamera saya biar teman-teman melihat nih. Bahwasanya kita itu tidak ngarang-ngarang bebas ya. Ini ayat Al-Quran. Perhatikan. Kelihatan ya? Kelihatan? Surat At-Talaq ayat yang keempat. Apa dikatakan di sini nih? Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi, maksudnya sudah menopause, di antara perempuan-perempuan, jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya, maka masa idah mereka adalah 3 bulan. Oke. Lalu, ya, dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu masa idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Jadi ayat ini mengatur bagaimana menikahi bekas istri orang. Betul tidak? Ya. Nah, jadi kalau ada seorang muslim mau menikahi bekas istri orang, dilihat dulu. Kalau bekas istri orangnya itu misalnya tidak haid, maksudnya sudah menopause, berarti perempuan-perempuan seperti itu masa idahnya berapa? 3 bulan. Nah, dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Nih, ada perempuan-perempuan yang tidak haid itu apa? Ya perempuan-perempuan yang belum datang bulan. Bocil-bocil itu. Makanya memang boleh dalam agama Islam itu menikahi anak yang belum haid. Nah, untuk anak-anak yang belum haid itu, masa idahnya itu tadi ada juga. Kalau perempuan-perempuan yang hamil, masa idahnya sampai dia melahirkan. Begitu. Itu aturan-aturan untuk menikahi bekas istri orang dalam agama Islam. Jadi ada masa idahnya. Masa idah itu mungkin banyak nih orang-orang Kristen yang nggak tahu. Gini, biar saya kasih tahu. Misalnya kamu merebut istri orang. Kamu nggak bisa langsung nikahi dia karena nanti nggak tahu anak siapa di dalam itu. Makanya dikasih masa idah, masa jeda.
begitu. Supaya kamu jangan berhubungan dulu dengan perempuan itu. Karena apa? Karena nanti anak yang dari suaminya yang sebelumnya atau anakmu, nggak ketahuan itu anak siapa. Begitu. Nah, untuk perempuan-perempuan yang hamil, begitu, masa idahnya itu sampai dia melahirkan. Ternyata ada juga masa idah bagi perempuan-perempuan yang tidak haid. Ya, perempuan-perempuan yang tidak haid itu apa? Ya umur 6 tahun itu. Begitu. Jadi bukan seperti yang Anda katakan tadi, Atep, bahwasanya karena belum ada hukum yang mengatur, karena zaman Muhammad begini begitu. Bukan. Muhammad malah yang bikin hukum itu. Nah, ini tentu saja bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Di mana di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tidak boleh seorang dewasa mengajak anak berhubungan badan, anak berumur 18 tahun, itu ancaman pidananya 15 tahun penjara. Baik secara paksa maupun sama-sama mau. Misal Anda nih dan Atep, Anda sudah dewasa di atas 18 tahun. Kemudian Anda lihat perempuan umur 17 tahun. Kalau Anda rayu untuk melakukan hubungan badan maupun Anda paksa, Anda diancam dengan hukuman pidana 15 tahun penjara. Makanya saya bilang undang-undang itu bertentangan dengan syariat Islam. Makanya banyak orang-orang Islam ingin memberontak dan ingin mendirikan negara syariat Islam. Gitu. Memang itu faktanya. Gitu ya. Bang Idris. Ya, silakan. Kenapa sekarang kalau Bang Idris kan sekarang udah lama tuh istilahnya mengkorek Islam ya. Ya. Kenapa nggak sekarang dibalik, justru yang ditonjolkan kebagusan Kristennya? Kan gini, metode saya berbeda, Bang. Gini, saya itu berperjalanan saya berdiskusi atau memberitakan kebenaran Kristen kepada orang Islam itu, perjalanan saya itu panjang. Jadi metode saya bekerja itu adalah metode cabut dulu. Cabut dulu dia dari Islam, lepaskan dulu dia dari belenggu Islam, baru kemudian saya beritakan kebenaran. Metode saya seperti itu. Biasanya, tidak semua ya. Kalau dia masih percaya agama Islam, pikirannya itu belum terbuka begitu. Masih aja di pikiran dia, Bible dipalsu-palsukan, telah dirubah-rubah oleh tangan-tangannya manusia. Itu kan Bible dipalsu-palsukan. Itu akan menjadi satu kendala begitu. Tetapi saya tidak mengatakan bahwa metode saya itu adalah metode yang paling benar, yang lain salah. Enggak juga. Biarkan orang dengan metodenya masing-masing. Mungkin apologet yang A, dia metodenya entah mau dia Islam mau dia apa, yang penting beritakan saja firman Tuhan kepada dia. Ya metode dia nggak apa-apa, bagus. Siapa bilang itu jelek? Itu juga bagus. Tetapi metode saya tidak seperti itu karena pengalaman saya. Kalau dia masih percaya sama Muhammad, kita beritakan Injil, beritakan ini, nggak masuk ke telinga dia. Begitu. Saya teringat dengan firman Tuhan yang mengatakan, janganlah engkau memberikan mutiara kepada BABI. Gitu, karena kau nanti akan diseruduknya. Gitu. Kalau metode saya memang seperti itu. Pengalaman saya itu begitu. Jadi saya sembuhkan dulu dia dari pengajaran-pengajaran yang salah. Setelah dia sadar, setelah dia tersadar begitu, ya berarti saya salah. Nah, baru saya tunjukkan ini jalan yang benar, begitu. Tapi apa Bang Edi nggak capek itu? Nanti jangan-jangan Bang Edi lupa. Buktinya banyak yang inbox saya, puji Tuhan, yang inbox saya banyak, begitu. Enggak, bukan. Sabar, Kang Edi sekarang udah nikah belum? Ini lari kemana-mana. Bukan, terus saya gini Bang Edi, takutnya nanti waktu Bang Edi habis buat itu jadi lupa. Begini, sebentar. Pertanyaan-pertanyaan yang di luar apologetika itu memang tidak saya jawab. Banyak orang begini. Ini saya kasih tahu ya. Saya ini bukannya saya nyombong, enggak. Banyak orang yang kalau ketemu sama saya, Edis ya? Iya. Nah, oke, kenalan. Kadang-kadang orang baru kenal, nanyanya sudah seperti polisi menginterogasi. Anda lahir di mana? Tanggal lahir berapa? Alamat di mana? Makanya maksud saya begini, kalau pertanyaan-pertanyaan yang di luar apologetika, itu tidak saya jawab, begitu. Kenapa tidak saya jawab? Ada alasan khusus saya tidak mau menjawabnya, begitu. Dan itu nggak bisa saya ceritakan, begitu. Seandainya tidak ada yang nanti saya cerita juga malah jadi ketahuan kan, begitu.
Intinya, saya akan meladeni segala pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan apologetika. Begitu. Kadang-kadang ada orang baru ketemu, nanyanya sudah seperti penyidik reserse. Alamat di mana? Oh. Tanggal lahir. Waduh, ini orang tanyaannya kayak apa ini orang nih? Jangan begitulah ya. Iya. Mungkin ada pertanyaan Terus lagi, gini. Bang. Yang saya begini, Bang. Bang, Ini yang saya lanjutkan nih, Bang. Abang kan sudah saya jelaskan nih tentang Islam. Gini, Bang. Tentunya ya, Anda kan sebagai Islam, Anda renung-renungkan nggak pernyataan-pernyataan saya itu? oh iya, saya renungkan. Cuman Oke. begini. Ketika Anda renung-renungkan Walaupun- itu, saya kan memberitahukan kepada Anda tentang jalan dan kebenaran dan hidup. Tentang jalan yang lurus. Yaitu yang diberitakan oleh Tuhan Yesus. Yang menjadi keheranan saya itu kepada umat muslim itu begini. Kenapa kalian berkeras hati, masih ngeyel aja pengen ngikutin Muhammad, menuruti ajaran Muhammad? Kenapa kalian tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Karena ajaran Muhammad dengan ajaran Tuhan Yesus itu bertolak belakang. Satu ngajarin yang kayak tadi itu, yang satu ngajarin yang sebaliknya. Iya. Gitu Itu loh. saya juga bingung, Bang Edi. Seharusnya kan kalau misalnya ajaran Islam itu meneruskan ajaran Isa lah katakanlah ya. Harusnya kan tidak bertolak belakang, harusnya gitu. Harusnya, tetapi malah bertolak belakang kan. Muhammad mengajarkan di surga nanti ada bidadari-bidadari, payudaranya besar. Ya kan? Lalu berhubungan seksual tidak berhenti-berhenti. Ya kan? Dengan kenikmatan yang tiada tara. Kan itu kan surganya Muhammad. Sementara yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sebaliknya. Yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bahwa di kehidupan yang akan datang, ya surga gitu bahasa kita, itu tidak ada kawin-mawin, melainkan manusia itu hidup seperti malaikat di surga. Begitu. Kan beda kan? Betul nggak? Iya. Nah sekarang pertimbangan hati nurani. Mana kira-kira hati nurani kita lah di sini yang berbicara. Begitu loh. Bukankah kerinduan kita ini adalah kembali kepada Sang Pencipta kita? Ya kan? Ketika kita duduk-duduk malam-malam tidur, kita memikirkan dari mana asal-usul manusia ini berasal, kehidupan ini datangnya dari mana, ya kan? Apa makna hidup kita di dunia ini? Alam semesta ini datang dari mana? Pernah nggak Anda mikir sampai sejauh itu? Iya. Ketika Anda duduk melihat bintang-bintang di langit, apa tujuan hidup manusia ini? Dari mana asal-usul segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini? Pernah nggak kita berpikir sampai sejauh itu? Begitu. Iya kan? Iya. Iya, cuman saya juga berpikir Bang Elis ya, kenapa ya kalau kan misalnya Muhammad itu meneruskan yang lama, kok bisa beda gitu loh. Bahkan yang lama itu seperti disalahkan. Itu juga jadi pertanyaan buat saya. Iya. Ya. Sampai sekarang masih berpikir. Cuman kalau maaf Bang Edi ya, misalnya orang berbalik dari Muslim ke Kristen, itu bukan ini beratnya di kita itu kan secara sosial itu paling berat sekali. Mungkin bisa dikucilkan. Seperti itu yang tapi saya mau memberi penguatan seperti ini, Bang. Hidup kita itu yang menjalankan kita. Gitu loh. Kitalah yang menjalani hidup kita, kitalah yang memilih jalan kita, begitu. Karena apa? Kalau kita jatuh, kalau kita susah, toh kita juga yang nolong diri kita sendiri. Gitu loh. Ngapain kita sibuk-sibuk mikirin orang, giniin kita dan lain sebagainya? Ya nggak ngaruh lah gitu. Kenapa sih gitu? Artinya hubungan sesama manusia itu kan ya sewajar-wajarnya saja begitu. Kalau misalnya kita dikucilkan di masyarakat itu ya pindah ke masyarakat lain. Kalau di desa banyak mulut orang, ya, pindah ke tempat lain. Gampang aja hidup ini. Kenapa harus dibikin ruwet? Begitu. Misalnya kita di desa bertobat, meninggalkan agama Islam, masuk Kristen, terus jadi omongan orang sekampung, ya pindah aja, begitu. Kalau misalnya tahan di situ ya tunjukkan perubahan. Ini loh, dengan saya berubah menjadi Kristen, saya menjadi orang yang lebih baik. Kalau dulu saya waktu Muslim, saya dulu begini begitu, melakukan hal-hal yang begini. Tetapi setelah saya jadi Kristen, saya jadi orang yang lebih baik, begitu. Dan itu akan dilihat orang. Justru orang akan ternyata ajaran Kristen bikin orang tambah baik ya. Gitu juga. Kenapa kita tidak mengatasi masalah yang sebenarnya sederhana itu dengan hal-hal yang sederhana gitu loh.
Seperti itu. Kecuali Anda didatengin pakai kampak, didatengin pakai golok. Nah, kalau begitu kan agak susah masalahnya. Kalau cuma dikucilkan saja, ngapain? Nggak usah pusing-pusing, Bang, kalau cuma dikucilkan saja. Gitu. Gitu ya. Tapi nah, itu tadi kalau ngomong kalau nggak dapat ahli waris, nah itu. Gitu. Bang, kalau di negara lain, misalnya di Amerika ya, yang maju tuh, itu mereka kebanyakan agamanya agama apa tuh yang di Saya di sini, Bang. Kalau di sini, Hmm. kalau di tempat saya ini jalan ke sana gereja, belok kiri gereja, belok kanan gereja. Gereja semua di sini isinya. Kebanyakan gereja. Tapi ada yang isi enggak? Jangan-jangan bangunannya doang. Ya, kalau masalah itu ya karena saking banyaknya gereja ya mungkin isinya ya tidak sebanyak gereja yang jarang-jarang, Bang, begitu. Tetapi memang majority itu Kristen, seperti itu. Tetapi banyak juga orang-orang yang dia itu sudah tidak percaya lagi dengan yang namanya sebuah wadah-wadah organisasi keagamaan. Karena memang kita juga harus jujur mengakui banyak begitu gereja-gereja yang ya cuman ujung-ujungnya ya ada sesuatu begitu. Tapi kan nggak semua. Banyak orang kecewa begitu dengan gereja seperti itu. Karena gerejanya hanya ya fokus begini dan begitu saja. Akhirnya dia bertuhan sajalah, tapi dia nggak pergi ke gereja begitu. Ada banyak seperti itu. Tapi itu bukan menjadi sebuah bukti bahwa gereja itu nggak benar. Enggak. Gereja itu tetap benar. Yang bikin gereja nggak benar itu biasanya gembalanya begitu, pendetanya. Tapi tidak semua, itu sebagian kecil saja seperti itu. Hanya itu, Bang. Terima kasih ini diskusinya. Sama-sama. Itu aja. Semoga perjuangan Bang Edis ya, walaupun saya berbeda, saya dukung, silakan ya untuk berjuang kalau itu memang kebaikan menurut Bang Edis. Ya. Namun saat ini yang saya harapkan bisa berbeda. Oke, nggak apa-apa, Bang. Itu mungkin seiring berjalannya waktu. Tapi yang mau saya bilang begini, Bang. Kita ini ya, yang hidup di tahun 2025 ini, kita semua tidak melihat dengan mata kepala kita apa yang terjadi 1.500 tahun yang lalu. Kita tidak melihat 2.500 tahun yang lalu. Jangankan 2.500 tahun yang lalu, Bang. Zaman Soekarno saja kita nggak lihat. Kita hanya mendengar informasi dari catatan dari para pelaku peristiwa sejarah. Abang pernah nggak ketemu dengan Bung Karno? Belum. Nggak pernah kan? Walaupun kita tidak ketemu, tetapi kita menggali informasi tentang Bung Karno dari catatan para pelaku sejarah. Betul? Nah, begitu juga begini. Muhammad kita nggak ketemu. Lalu bagaimana kita tahu tentang Muhammad? Dari catatan para pelaku peristiwa sejarah itu. Nah, menurut mereka, Muhammad itu meninggal dan ada di kuburan. Artinya apa? Artinya, Muhammad itu tidak tahu jalan menuju hidup yang kekal. Dia nggak ngerti jalan ke sana. Buktinya dia masih ada di kuburan. Nah, sementara kita pun tidak ketemu dengan Yesus. Tetapi kita melihat atau membaca keterangan-keterangan dari para pelaku sejarah itu. Mereka menceritakan tentang Yesus yang wafat, disalibkan, kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Nah, kebangkitan Yesus itu, Bang, menunjukkan bahwa Kristen tentang hidup yang kekal, tentang kehidupan setelah kematian, itu adalah sebuah realita. Begitu loh. Itu bedanya Islam dan Kristen, Bang. Kalau Islam, tokoh yang katanya ingin mengajak orang masuk hidup yang kekal itu ada di kuburan, makanya nggak bisa dipercaya. Ngikut Muhammad ya alamatnya ya kuburan juga. Gitu. Nah, sedangkan mengikut Yesus itu adalah jalan menuju hidup yang kekal. Makanya kata Tuhan Yesus apa? Mereka akan kubangkitkan katanya. Seperti itu. Dan masuk ke hidup yang kekal. Makanya Yesus disebutkan dalam Injil itu dia yang sulung, dia yang pertama-tama. Seperti itu. Makanya, Bang, ada pengharapan di dalam kekristenan itu. Itulah yang membuat saya Kristen. Kalau seandainya Yesus tidak bangkit, maka cerita tentang kebangkitan orang mati itu semuanya omong kosong. Semuanya hanya sampah begitu. Makanya kalau Yesus tidak bangkit, maka cerita-cerita tentang agama itu nggak ada yang bisa dipercaya. Itu hanya omong kosong semua gitu loh, Bang. Makanya jantung kekristenan itu adalah kebangkitan Yesus itu. Begitu, Bang. Bang, sedikit ya, silakan. Itu kan yang paling dominan cerita bahwa Injil itu dipalsukan ya. Yang memalsukan bisa siapa? Bisa nggak sih orang ya itu segini.
maksud saya itu kan tuduhan Muslim. Ya. Hmm. Abang bisa nggak ke toko Muslim dunia memang ada yang aslinya mana gitu loh. Nah itu. Kalau memang itu dipalsukan kan harus ada asli gitu loh. Betul. Ibarat Nah, kata ya. Itu juga saja. Ibarat kata, kalau orang mau mengasih tahu bahwa oh itu sertifikatnya udah dipalsukan, aslinya mana gitu. Iya, kenapa nggak dicari gitu? Iya, karena memang Muslim nggak tahu mana aslinya, udah bingung. Sebenarnya intinya begini, intinya orang-orang Islam itu karena mereka menolak Injil yang ada itu, gitu loh. Seperti itu. Makanya mereka akan membuat satu tangkisan dengan mengatakan itu udah dipalsukan. Padahal kan Quran sendiri mengatakan beriman kepada Injil yang ada di tanganmu. Ada ayat yang berkata, katakanlah kami beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan juga terhadap kami. Nah, ketika Quran ngomong diturunkan kepadamu, itu kan Quran ngomong itu abad ke-7. Waktu Quran ngomong begitu kan kejadiannya abad ke-7. Tahun 700 Masehi. Nah, waktu tahun 700 Masehi sampai sekarang, tahun 2025, tidak pernah Injil berubah. Pengkanonan Injil itu, penyeragaman Injil itu sudah selesai pada abad ke-4. Jadi ketika Quran datang, itu Injil sudah kanon, udah nggak berubah lagi. Begitu loh. Pada abad pertama sampai abad ketiga, tahun-tahun pertama sampai tahun ke-300, itu memang Injil belum dikanonkan. Gereja ini, gereja itu ngumpul semua jadi satu, baru kitab-kitab Injil yang kanon itu dijadikan satu. Makanya dulu ada 3 kriteria pada waktu pengkanonan Injil itu. Pertama, Injil itu harus berasal dari para rasul yang disebut dengan apostolik. Injil itu harus apostolik. Dia sumbernya harus dari para rasul. Kemudian yang kedua, dia harus Katolik. Katolik ini bukan Katolik Roma ya. Katolik ini maksudnya umum dia. Katolik itu artinya umum. Gitu. Di sana ya di sini ya semua pakai gitu. Kemudian yang ketiga harus ortodoks pengajarannya seperti itu. Ada 3 kriteria itu yang harus lulus. Kalau nggak lulus itu nggak dipakai. Karena banyak Injil-Injil gadungan juga zaman dulu. Injil-Injil palsu. Injil-Injil yang pengajarannya tidak ortodoks. Misalnya, contohnya Yesus waktu masih kecil bikin burung-burungan, terus ditiup terbang gitu kan. Nah, itu cerita-cerita dongeng tentang Yesus yang memang itu nggak pernah diterima oleh para pengajaran Kristen yang ortodoks. Nah, itu masuk dalam Quran itu. Cerita-cerita fiktif tentang Yesus itu masuk dalam Quran. Iya, ada di Quran itu kisah Yesus membuat 12 burung dari tanah liat itu. Makanya sebenarnya kita tahu Bang, sumber-sumber Al-Quran itu, isinya itu dari mana kita tahu. Cuman kebanyakan orang Muslim itu sudah menganggap Quran itu sebagai teks suci, teks sakral. Makanya kalau dibaca, cuci tangan dulu, wudu, bersih tangan, bersih. Baru dibaca Arabnya. Kalau baca udah langsung seperti baca mantra, seperti udah nggak mikir lagi. Ini dari mana asalnya, kok bisa begini nggak? Udah hilang nilai-nilai akademisnya itu hilang semua. Nalar logika akademis, cara berpikir yang ilmiah hilang semua. Padahal itu nggak bisa. Kalau kita mengkaji sebuah informasi, kita harus gunakan itu nilai-nilai yang ilmiah, akademis, saintifik begitu. Iya. Saya juga gini Bang, kan nanyain ke Ustadz ya. Saya bilang kan selalu bahwa Injil sekarang itu palsu ya. Saya bilang kalau palsu ya mana, yang asli saya ingin tahu juga gitu ya. Walaupun saya Islam. Macan ya. Ya itu yang disebut juga dengan Islamic dilemma Bang. Islamic dilemma itu ya seperti itu. Quran menyuruh beriman kepada Injil. Sementara Injil yang Quran menyuruh beriman kepadanya, orang Islam bilang dipalsukan. Makanya ya jadi dilema. Begitu loh. Ingat ya teman-teman, dia mungkin ngedrop atau apa. Ingat ya teman-teman ya, sekarang ini dalam dunia apologetika